Hello everyone, welcome back to English with Miss Junie. Today I will explain our second topic, that is about simple present tense. So please watch and learn this video attentively. Oke, selamat pagi semuanya. Welcome to English class with Miss Junie. Hari ini kita akan membahas topik baru kita, yaitu tentang simple present tense. Tapi sebelum Miss menjelaskan tentang simple present tense itu, Miss akan jelaskan dulu tentang tensesnya sendiri. Oke, jadi Miss yakin kalian sudah pernah belajar tenses ini mulai dari kalian SMP, kemudian juga waktu kelas 1 kemarin. Nah, jadi kalau membahas tentang simple present tense, ini adalah topik yang mungkin sudah terlalu biasa untuk kalian. Sebelumnya, kalau belajar tentang tenses, maka yang pertama sekali, Miss ingin bertanya kepada kalian, sebenarnya apa sih tenses itu? Kebanyakan orang kalau ditanya, Miss ketika aku belajar tenses, maka yang terlintas adalah, tenses itu yang ku tahu ada 16 jenis. Misalnya, Miss kasih di sini ada 2. Yang pertama, itu ada simple present, kemudian ada simple past. Jadi dari 2 tenses ini, kamu bisa melihat bahwa dua-duanya itu adalah tenses yang masih bentuk simple atau sederhana. Tetapi bedanya, satu dia pakai judul present, satu lagi dia pakai past. Maka kalau belajar tenses berarti Miss itu akan mempelajari tentang perbedaan keterangan waktu. Kalau dia present berarti masa sekarang, kalau past berarti dia masa lampau. Iya. Nah, kemudian ketika kita mempelajari tentang simple present atau simple past ini, Miss, berarti kita berbicara tentang kalimat, ya kan, Dek? Jadi kalau kalimat itu unsur yang harus dimiliki adalah subjek, kemudian kata kerja. Jadi kalau sudah ada subjek dan verb, maka itu masuk kategori sentence atau kalimat. Nah, ketika di sini bentuk kalimat kita adalah simple present, maka setahu saya Miss, kata kerjanya adalah verb 1. Sementara kalau dia simple past, maka kita akan menggunakan verb yang kedua. Jadi selain mempelajari tentang perbedaan keterangan waktu, maka dalam tenses juga kita itu akan mempelajari tentang perbedaan kata kerja. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan, definisi dari tenses itu adalah tenses are the form of verb takes to show the time of an action. Jadi artinya tenses itu adalah bentuk dari kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu dari sebuah kejadian. Bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu dari sebuah kejadian. Maka, dari tenses ini seperti yang Miss bilang tadi, ada 2 hal yang perlu kita pelajari atau ada 2 hal yang penting, yaitu yang pertama adalah tenses itu bakalan ngomongin tentang bentuk dari kata kerja ini atau verb ini tadi. Maka 16 tenses yang kalian sebutkan tadi, itu kata kerja yang digunakan sebenarnya hanya ada 5 bentuknya, form of verb, bentuk dari kata kerjanya. Jadi itu ada 5 aja. Contohnya yang pertama adalah verb 1, kemudian verb 2, verb 3, verb plus ing, kemudian verb plus s or es. Nah, karena kalian sudah kelas 2 SMA, Miss rasa kalian sudah tahu contoh-contohnya. Ada yang regular, ada yang irregular. Contohnya kalau regular itu ada play, kemudian verb 2-nya plate. Ketika ditambahkan ing menjadi playing, tambah s dia berubah menjadi plays. Nah, kalau dia irregular, for example-nya itu ada run, kemudian verb 2 jadi ran, verb 3-nya balik ke run, kemudian tambah ing jadi running, tambahkan s dia jadi runs. Nah, contoh yang lain itu ada fly, kemudian flew, flown, flying, flies. Maka tugasmu di catatan silahkan ditambahkan apa bentuk kedua, ketiga, dan selanjutnya dari verb 1-nya catch, menangkap,
Satu lagi itu verb one-nya lie atau berbaring. Kira-kira apa isinya di tanda tanya Miss ini? Oke? Nah, jadi ingat dek, kalau dibilang tenses berarti ngomongin bentuk dari kata kerja. Dan 16 tenses ini hanya menggunakan 5 bentuk kata kerja yang Miss tuliskan. Kemudian yang kedua yang dipelajari dalam tenses adalah kata kerjanya itu menunjukkan waktu dari sebuah kejadian. Maka dalam tenses yang paling penting itu adalah keterangan waktu. Selain dari verb, dia juga ngomongin tentang waktu. Seperti ini contohnya, ada simple present, ada simple past. Maka ini menunjukkan waktu, ini menunjukkan masa sekarang, ini menunjukkan masa lampau. Maka dari tenses itu 16 tenses dia itu mempunyai 3 keterangan waktu. Yang pertama adalah waktu di masa sekarang or present, kemudian past atau masa lampau, kemudian yang terakhir itu adalah keterangan waktu masa depan atau future. Nah, inilah 3 keterangan waktu dalam tenses. Kemudian ketiga keterangan waktu ini mereka mempunyai 4 marga yang sama. Kalau orang Batak bilang ini marga ya dek ya, supaya lebih gampang menghafalnya. Yang pertama, baik itu present, past, or future tense, dia akan mempunyai bentuk yang sederhana atau simple. Maka ada simple present, ada simple past, ada simple future. Kemudian yang kedua marganya adalah continuous. Yap, maka ada present continuous, past continuous, future continuous. Kemudian yang ketiga marganya adalah perfect, present perfect, past perfect. Kemudian yang terakhir marganya adalah perfect continuous. Siap. Jadi sebenarnya untuk tenses itu kalau di sini ada simple present, simple past, past continuous, past perfect, future perfect continuous, 3 dikali 4 sebenarnya ada 12 tenses yang biasa dipelajari. 4 tenses lagi itu untuk topik yang pengandaian atau pengharapan ya. Jadi sebenarnya yang paling dasarnya itu hanya ada 12 aja. Hari ini kita masuk untuk yang pertama, yaitu tentang simple present tense. Simple present tense. Kamu bisa melihat di sini untuk bagian yang pertama dari tenses itu judulnya ada 2, simple dan present. Kalau simple berarti artinya bahasanya adalah sederhana. Kalau present artinya masa sekarang. Jadi simple present itu artinya adalah kalimat atau kejadian yang bentuknya sederhana terjadi di masa sekarang. Di masa sekarang ya, bukan sekarang. Masa sekarang itu misalnya minggu ini, hari ini, tahun ini. Nah, itulah dia. Nah, sebenarnya untuk lebih spesifik lagi, fungsi dari simple present itu ada 2. Yang pertama, fungsinya menyatakan general truth. General truth, kebenaran umum, atau lebih sederhananya lagi, general truth itu artinya adalah fakta ya, jangan nggak disambung, fakta. Jadi kalau dibilang fakta ya berarti semua orang tahu kalau itu adalah hal yang benar. Contohnya misalnya kalau ada kalimat bahasa Indonesia dia bilang seperti ini, 1 tahun terdiri atas 365 hari. Apakah ada yang bisa membantah? Kan enggak kan? Nah, itu adalah sesuatu yang fakta gitu. Jadi kamu bisa bilang a year consists of 365 days. Nah, itu dia harus simple present. Kemudian contoh kebenaran umum yang kedua yang sering kalian dengar, contohnya misalnya matahari terbitnya dari timur. Gak mungkin kita bilang matahari terbitnya dari barat ya deh, itu udah kiamat ya kan. Nah kemudian yang ketiga misalnya bumi berputar mengelilingi matahari. Nah itu adalah fakta. Jadi untuk kalimat-kalimat fakta seperti itu kalian harus menggunakan tenses bentuk simple present tense. Nah kemudian fungsi spesifik dari simple present tense yang kedua adalah this tense is used to show habitual action.
Nah, habitual atau arti dalam bahasa adalah kebiasaan. Kalau dibilang kebiasaan berarti ini kejadiannya dilakukan berulang. Contohnya misalnya, kami belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. Maka karena ada kata setiap hari Rabunya menyatakan ini adalah hal yang berulang atau kebiasaan, maka kalimatmu itu harus menggunakan simple present tense. Iya. Nah, inilah dia fungsi lebih spesifik dari simple present tense. Jangan lupa dia digunakan untuk menyatakan fakta dan satu lagi menyatakan habitual action atau kebiasaan. Nah, kemudian seperti yang sudah Miss jelaskan tadi tentang definisi dari tenses itu sendiri, tenses adalah perubahan kata kerja yang mengindikasikan waktu dari sebuah kejadian. Maka yang penting dari tenses ini adalah keterangan waktunya. Apa saja penanda-penanda dari waktu yang menunjukkan kalau ini adalah simple present tense? Maka yang pertama, kamu bisa melihat di sini seperti contoh kita, kami belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. Maka simple present boleh ditandai dengan adanya kata setiap atau every. Iya, contohnya Miss sudah buat di sini. For example, ada every day, every month, every year, every Wednesday. Yang penting kalau sudah ada every, maka itu pasti simple present. Kemudian yang kedua, kalau dia simple present tense menyatakan kebiasaan, kita boleh pakai keterangan waktu adverb of frequency. Frequency, seberapa sering, kan begitu. Nah, yang pertama, adverb of frequency adalah always, selalu. Kemudian often yang artinya adalah ya, sering. Kemudian usually yang artinya adalah biasanya, oke. Sometimes, kadang-kadang. Kemudian ada seldom, hardly, barely, scarcely. Nah, ini yang 4 ini semuanya punya arti yang sama, yaitu iya, kalau dibilang seldom, hardly, scarcely itu artinya menyatakan jarang. Jadi simple present boleh ditandai dengan adanya adverb of frequency seperti ini. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti keterangan waktunya, maka pastikan jawabannya harus simple present tense. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, seperti yang dibilang, present itu berarti menyatakan kejadiannya terjadi di masa sekarang. Contohnya tahun ini, kemudian minggu ini, ya kan? Maka boleh kita pakai keterangan waktunya itu ada kata today, hari ini. Kemudian yang ada this-nya ya, misalnya this month, this week, this year. Bulan ini, minggu ini, tahun ini, kecuali untuk kata this morning. Iya, kalau dibilang this morning walaupun ada this-nya, ini bukan simple present. This morning menyatakan pagi tadi, maka sudah lewat, harus tenses bentuk simple past. Simple past nanti akan kita bahas di topik selanjutnya ya. Ingat, untuk this selain this morning itu simple present, tapi kalau this morning adalah simple past. Nah, kemudian yang terakhir dari time signal simple present, kamu boleh pakai kata on ya. Jadi kalau dia on, itu adalah preposition yang kita gunakan menyatakan waktu, dan ini diikuti dengan hari atau day. Jadi on itu pakai day, tahun nggak pakai on ya, itu pakai in, bulan juga pakai in. Jadi contohnya kalau ada soal she blank 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 on Saturday katanya, ya berarti karena sudah ada onnya, berarti ini adalah simple present tense. Nah, gitulah dia untuk keterangan waktunya. Kemudian ketika kamu sudah tahu time signals dari tenses simple present, ya kamu juga harus tahu bagaimana bentuk dari kata kerjanya. Maka kita masuk ke formulanya. Yap. Nah, kalau misalnya kemarin dari kelas 1 kayaknya sudah belajar tenses, maka kamu sudah tahu kalimat itu bentuknya ada 2. Yang pertama adalah verbal sentence, kemudian yang kedua adalah ya, nominal sentence. Jadi kalau dibilang verbal sentence, sentence kalimat, verbal itu berarti kata kerja. Maka artinya adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, jadi harus pakai verb di sini. Nah, kalau dibilang simple present deh, berarti simple present paling sederhana, maka setelah subjekmu, verbnya itu harus verb 1,
atau verb yang ditambahkan s or es. Nah, untuk perbedaan dari verb one dan verb s, kamu boleh lihat di sini, sudah Miss catat ya. Verb one itu hanya untuk subjek Ayu Dewi ya. Kalau dia verb s or es itu adalah subjek she, he, it. Maka tugasmu adalah cari tahu bagaimana penggunaan dari verb s or es ini. Contohnya misalnya, kalau dia berakhiran y kata kerjanya seperti buy, fly, cry, ketika ditambahkan dengan s, bagaimana peraturannya? Atau ketika dia adalah kata kerja yang berakhiran x, contohnya mix misalnya ya. Atau ketika berakhiran sh, for example ada wash. Nah, bagaimana peraturan dari penggunaan s or es ini? Itu menjadi tugas kamu. Selanjutnya adalah ketika bentuk negatif maka kita pakai auxiliary. Setelah subjek, untuk simple present ingat auxiliary verbnya adalah do plus does. Do or does. Kemudian tambahkan not. Kemudian ikuti dengan verb what. Untuk bagian yang ini, Miss yakin semuanya sudah tahu, tapi Miss ingatkan kembali. Untuk bentuk negatif dan interrogatif, kata kerjamu adalah bentuk yang pertama. Tidak boleh menggunakan tambahan s atau is-nya. Ya, tak boleh lagi pakai ss. Maka ketika dia interrogatif, kamu pakai do or does di awal, masukkan subjeknya, masukkan verb one, kemudian masukkan objeknya. Maka untuk peraturan penggunaan kata do ya, itu sama dengan penggunaan verb one. Jadi do hanya boleh dipakai untuk subjek yang bentuk Ayu Dewi. Tapi kalau dia does ya berarti ini boleh dipakai untuk subjek yang bentuknya she, he, dan it. For example, Miss buat you play gadget every day. Maka di sini sudah ada kata every day. Miss jelaskan kalau sudah ada every maka itu harus simple present. Kita buktikan apakah ini adalah simple present. Ini si you posisinya adalah sebagai subjek. Yap. Play posisinya adalah sebagai kata kerja. Bentuk berapakah kata kerja play ini? Oke, bentuk kata kerja yang pertama. Apakah syaratnya terpenuhi? Syaratnya terpenuhi ya. Kalau dia subjeknya you, maka harus pakai verb one. Maka ketika dia sudah negatif, you itu diikuti dengan auxiliary bentuk do. Maka di sini ada you do not play gadget every day. Ketika dia diubah bentuk interrogatif ya berarti do-mu di awal, kemudian masukkan subjekmu, kemudian masukkan verb one-nya dan bla bla bla-nya, ekornya di belakang. Okay, next, the second sentence is she loves me. Ya. Jadi jangan dibilang si Brian itu cinta sama aku, jangan kamu bilang Brian love me, tambahkan s-nya ya. Jadi ini subjeknya adalah she. Perhatikan peraturannya, kalau dia she maka verbmu tambahkan s. Inilah dia ada kata loves. Kemudian ketika diubah menjadi bentuk negatif, maka ketika dia subjeknya she, auxiliary-nya harus pakai does. Maka ini ada kata she doesn't. Ingat dek, ketika sudah negatif berarti kata kerjamu tidak menggunakan s lagi, maka langsung saja love tanpa s ya. Ketika interrogatif dia kalimatnya ya sudah does-nya di awal, kemudian masukkan subjekmu, kemudian berulang lagi kata kerjamu harus bentuk yang pertama. Oke, itu dia untuk bentuk yang verbal. Kemudian yang kedua, untuk kalimat simple present bentuk nominal. Nominal sentence. Kalau di bidang nominal sentence berarti kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kalau verbal menggunakan verb, maka nominal tidak menggunakan verb. Ya kalau tidak verb apa dong? Ya boleh. Bukan kata kerja berarti noun. Bukan kata kerja ya berarti adjective. Kemudian satu lagi, kalau dibilang bukan kata kerja berarti kata keterangan atau adverb. Iya, inilah kelas kata ya. Ada noun, adjective, adverb, dan verb. Ketika dia bentuknya adalah nominal sentence, maka simple present ditandai dengan rumus seperti ini.
subject plus to be ya dek. Jadi kalau dia bukan kata kerja, dia pakai to be. Apa dong to be-nya Miss? Ya apa to be-nya present? Berarti ada is, am, are. Iya, subject plus is, am, are plus noun plus adjective or adverb. Untuk negatif kamu bisa lihat di sini, hanya tinggal tambahkan not. Kemudian interrogatif ya seperti biasa, auxiliary-nya ada di awal, masukkan subjek, masukkan non-verb-nya. Oke. Nah, untuk nominal sentence Miss tidak ada tuliskan, tapi Miss yakin kamu sudah tahu ya. Untuk penggunaan to be is siapa subjeknya, to be am siapa subjeknya, dan to be are juga siapa, kamu boleh tuliskan di buku catatanmu. Oke? Nanti di akhir pertemuan kamu harus kumpulkan catatan dan tugas yang Miss kasih tadi. Oke? Nah, contoh dari nominal sentence ini dalam simple present, for example, I am a student, I am a student. Maka kamu bisa melihat di sini I sebagai subjek, am sebagai to be dari simple present, dan a student seorang murid. Itu masuk kategori apa, Dek? Iya, kategori kata benda. Maka kalau ada subjek, ada noun, sebelahnya harus ada to be. Contohnya, she is a dancer. She sebagai subjek, is sebagai to be, a dancer seorang penari adalah sebagai noun. Oke. Kemudian yang kedua adalah he is smart. He sebagai subjekmu, is sebagai to be. Smart itu masuk kategori apa dalam bahasa Inggris? Yap, itu kategori kata sifat. Kemudian yang terakhir ada we are here, berarti we sebagai subjek, are sebagai to be, dan here adalah keterangan. Keterangan apa? Lebih spesifiknya keterangan tempat. Iya, jadi kalau misalnya dia bukan kata kerja, noun, adjective, adverb, kamu harus awali dengan to be. Itulah dia nominal sentence. Jelas ya? Miss rasa sampai sini untuk penjelasan dari simple present tense. Kita akan menjawab soal yang Miss kasih di sini, tapi coba dibaca dulu. Number 1. Children always blah 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 their parents. Ada a love, loves, love, dan loving. Untuk soal seperti ini, Dek, kamu bisa melihat ya, kalau nanti ketemu sama soal seperti ini. Bentuk soal ini, pilihan jawabannya itu hanya terletak pada perbedaan verb. Kalau dia yang option A itu ada verb love, berarti verb 1 saja. Kemudian loves berarti tambah s. Kemudian loves itu berarti verb 2 or verb 3-nya. Kemudian loving berarti itu adalah verb ing-nya, verb ing. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, ingat kalau topiknya tenses, kita harus melihat keterangan waktu. Itu aja kata kuncinya. Jadi kalau ketemu sama soal seperti ini, kamu harus cari yang mana di sini time signals atau keterangan waktu. Maka yang pertama dari soal children always blah 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 their parents, kamu akan menemukan ada kata always. Maka inilah yang menjadi keterangan waktunya. Apakah dia masuk simple present tense? Ya, masuk ya, karena di sini sudah Miss tuliskan always. Oke. Maka, ketika dia simple present, otomatis kata kerja yang boleh kamu gunakan adalah verb 1 atau verb yang ditambahkan dengan s or is. Maka otomatis option cantik dan option dodol itu boleh kita tewaskan. Tewas. Nah, sekarang kita pakai verb 1 atau verb s. Jangan lupakan peraturan kata kerjanya. Ini kalau dia Ayu Dewi pakai verb 1, kalau dia she it pakai verb s or es. Children itu artinya anak-anak. Bedakan children dengan kata child. Kalau dia children berarti ini menyatakan anaknya itu lebih dari 1. Tapi kalau child berarti anaknya cuma 1. Iya. Jadi kalau dia lebih dari 1, kita otomatis harus menggunakan kata kerja yang bentuk kata kerja bentuk yang pertama. Maka jawabannya adalah love ya, tidak boleh pakai loves. Kemudian nomor 2. Blank the student blank English today. Coba dicari yang mana di situ time signalsnya.
Okay, you will find it easily. You will find that there is today here. Ya, ada kata today. Today itu masuk kategori mana ya? Ini ada dia dalam bentuk simple present tense. Maka untuk today kebetulan ini adalah interrogative sentence karena ada question marknya. Maka jangan lupakan interrogative itu diawali dengan do atau does. Itu saja yang pertama. Maka yang tidak pakai do does tewaskan saja. Berarti optionnya entok di sini did studies ya. Did studiesnya susah sekali. Ini tewas. Oke. Nah, kemudian kalau dia do atau does, kita tengok dulu subjeknya satu apa banyak. Kalau dia the student, satu apa banyak, Dek? Ya, satu dong ya. Berarti kalau studentnya di sini adalah laki-laki, berarti he. Kalau studentnya perempuan ya berarti she. Maka dalam interrogatif he or she, subjeknya menggunakan auxiliary mana? Ya berarti dia pakai does. Ya udah, berarti optionnya ayam tewas. Kemudian optionnya si cantik pun ini tewas. Maka selanjutnya dia pakai s atau nggak pakai s? Ya, karena kebetulan dingin nggak usah pakai es ya Miss, karena sudah pakai das, nggak usah pakai es lagi ya Dek. Balikkan ke bentuk yang pertama, maka jawabannya adalah does the student study English today? Oke, sesimpel itulah tensil simple present tense ini. Jika ada pertanyaan, kamu boleh tanya di kolom komentar kita. Oke? Jangan lupa kumpulkan catatanmu di akhir pertemuan hari ini. So, see you.